Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat M4 dengan menggunakan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya yaitu di pola nomor 60, kita akan belajar polanya kata kerja O. Nah, sebelum itu, mari kita review dulu ya di pola nomor 59. Kita sudah belajar pola yoni narimas yang artinya mulai atau mulai bisa, ya, mulai bisa melakukan sesuatu. Nah, untuk polanya kalau yang positif menggunakan kata kerja U atau bentuk kamus ya, atau kata kerja bentuk potensi kamus ru ya, tambahkan dengan yoni narimas ya. Sedangkan untuk bentuk yang negatif menggunakan kata kerja a nai yoni narimas ya. Nah, sekarang kita lihat ke salah satu contoh kalimatnya ya. Kalimatnya seperti ini ya. Saya sudah mulai bisa bicara bahasa Jepang. Ya, kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Masih ingat dong ya? Berbicara bahasa Jepangnya hana shimasu. Bisa bicara bahasa Jepangnya hana mas. Nah, jadi mulai bisa bicara. Nah, hana masnya diganti ke bentuk o, bentuk kamus. Menjadi hana ru. Jadi kalimat lengkapnya, saya sudah mulai bisa bicara bahasa Jepang. Menjadi Nihongo ga hanaseru you ni narimashita. Lalu suatu contoh kalimat lagi ya yang sudah saya berikan kepada minasan sebagai PR. Kalimatnya seperti ini. Saya sedikit demi sedikit sudah mulai bisa menangkap dan mengerti bahasa Jepang. Kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Sedikit demi sedikit bahasa Jepangnya sukoshi zutsu. Lalu menangkap dan mengerti bahasa Jepangnya adalah kiki torimasu. Jadi bisa menangkap dan mengerti bahasa Jepangnya kiki torimasu. Jadi kalau mau bilang mulai bisa menangkap dan mengerti, kiki toremasnya ganti ke bentuk u atau bentuk kamus menjadi kiki toreru. Ya. Jadi mulai bisa menangkap dan mengerti bahasa Jepangnya adalah kiki toreru yo ni narimasu. Ya, di kalimat lengkapnya saya sedikit demi sedikit sudah mulai bisa menangkap dan mengerti bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepangnya sukoshi zutsu nihongo ga kiki toreru yo ni narimashita. Ya. Oke, minasan, itu tuh pola yoni narimas yang artinya adalah mulai. Ya, mulai bisa atau mulai bisa melakukan sesuatu. Oh ya minasan, sebelum kita lanjutkan materinya, nah pasti banyak dari minasan yang mempunyai impian untuk kuliah, kerja, ataupun tinggal di Jepang kan? Nah, sebelum itu, ayo kuasai dulu bahasa Jepangnya bersama Gakushudo. Ada banyak pilihan program kelas. Belajarnya fleksibel, ya, tersedia kelas offline maupun online. Ditambah lagi bisa bayarnya bulanan. Atau kalau minasan mau berhemat bisa mendaftar di kelas paket yang 3 bulan. Khusus untuk kelas online, minasan bisa mendapatkan diskon 20%. Belajar jadi gampang dan seru bikin kamu makin dekat dengan impian ke Jepangmu. Info lengkap dan pendaftaran bisa langsung aja ke DM Instagram Gakushudo. Oke? Baik minasan, sekarang kita akan mempelajari pola nomor 60 yaitu kata kerja O. Dalam bahasa Jepang disebut ikoke. Nah, kata kerja O ini merupakan bentuk informal dari masho. Ya, jadi bentuk mengajak tapi yang informal gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ya caranya membuat kata kerja bentuk O ini? Yuk, silakan diperhatikan ya. Untuk golongan 1 atau mas. Ya, masih ingat minasan ya, golongan 1 ini diisi kata kerja yang berakhiran dengan bunyinya mas. Lalu kata kerja O-nya gimana dong? Nah, bunyi I tersebut, I ganti ke bunyi O. O-U. Bacanya panjang ya, O. Ya, masnya dibuang. Contoh ya, menulis bahasa Jepangnya adalah kaki mas. Kata kerja O-nya gimana? Masnya dibuang, nah bunyi I ganti ke O. Kaki jadi
ko, ya, kako. Artinya ayo tulis. Oke. Berikutnya membeli. Bahasa Jepangnya kaimasu. Ada bunyi i ya, kaimasu. Kata kerja o-nya masih dibuang. Nah, bunyi i-nya ganti ke o. Ya, kai jadi kao. Ya, artinya adalah ayo beli. Berikutnya menunggu. Bahasa Jepangnya machimasu. Kata kerja o-nya spesial ya. Bunyi chi ganti menjadi to. Ya, chi ganti menjadi to. Spesial. Ya, jadi machimasu kata kerja o-nya, masnya dibuang, chi-nya diganti menjadi to. Mato. Artinya ayo tunggu. Oke, itu untuk kata kerja di golongan 1. Untuk golongan 2 atau kata kerja imas, ya. Minasan masih ingat ya, kata kerja yang berada di golongan 2. Contohnya seperti mi, ki, oki, ori, kari, ya. Mi, mimas, melihat, ya. Ki, kimas, mengenakan. Oki, okimas, bangun. Ori, orimas, turun. Dan kari, karimas, meminjam. Nah, untuk kata kerja di golongan 2, kata kerja o-nya gimana? Gampang, ya. Huruf depannya tetap, masnya aja dibuang diganti menjadi yo. Jadi mimas kata kerja o-nya masnya dibuang aja ganti yo. Mi yo artinya ayo lihat. Ya. Lalu ki mas ya masnya dibuang ya ganti yo. Jadinya ki yo artinya ayo mengenakan. Ya. Lalu oki mas masnya dibuang ganti yo. Oki yo ya artinya ayo bangun. Ya. Lalu ori mas ya masih dibuang ganti yo menjadi ori yo artinya ayo turun ya. Lalu kari mas ya kata kerja o-nya masnya aja dibuang ganti menjadi yo. Kari yo artinya adalah ayo pinjam ya. Itu untuk kata kerja di golongan 2 masih dibuang ganti yo. Begitu juga dengan kata kerja di golongan 3 ya. Mas ya bunyi e-nya tetap masnya aja diganti jadi yo. Oke, contoh ya, membuka bahasa Jepangnya akemas. Nah, kata kerja o-nya masnya aja dibuang ganti yo. Ake yo. Artinya ayo buka. Ya. Lalu yang kedua adalah mengajar atau memberitahu. Ya, bahasa Jepangnya oshiemas. Ya. Jadi kata kerja o-nya masih dibuang ganti yo. Oshie yo artinya ayo ngajar, ayo beritahu gitu ya. Lalu di golongan 4 spesial ya. Golongan 4 spesial kenapa? Karena ada satu kata kerja aja yaitu kimas yang artinya datang. Kata kerja o-nya pun spesial menjadi koyo artinya ayo datang. Itu tolong dihafalkan di minasan ya. Datang bahasa Jepangnya kimas. Nah, kata kerja o-nya menjadi koyo. Artinya adalah ayo datang. Dan yang terakhir kata kerja di golongan 5 yaitu shimas yang artinya melakukan ya. Nah untuk kata kerja o-nya shimasnya diganti menjadi shio. Ya. Contoh belajar bahasa Jepangnya benkyo shimasu. Nah kata kerja o-nya shimasnya aja diganti menjadi shio. Jadi benkyo shio artinya ayo belajar. Satu lagi ya, yaitu olahraga. Bahasa Jepangnya undo shimasu ya. Kata kerja o-nya shimasnya diganti menjadi shio. Jadi undo shio. Artinya adalah ayo berolahraga. Oke, minasan, itu untuk kata kerja o ya, yang artinya mengajak tapi dalam bentuk yang informal. Terakhir ya, satu contoh kalimat lagi yang akan saya berikan sebagai PR. Ya, kalimatnya seperti ini ya. Mari menolong orang yang sedang kesusahan. Mari menolong orang yang sedang kesusahan. Ingat ya minasan ya. Untuk mari menolong ya silakan buat dalam kata kerja o. Oke? Minasan kalau udah tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Oke minasan ya, sekian untuk pertemuan kita kali ini yang membahas kata kerja o ya. Untuk kata kerja di golongan 1 ya bunyi i-nya ganti ke o, ya masih dibuang. Untuk kata kerja di golongan 2 dan 3 ya, i sama e-nya tetap ya, masnya aja dibuang ganti yo. Ya. Golongan 4 kimas spesial ya, yaitu menjadi koyo.
Dan golongan 5, shimas ya, diganti menjadi shio. Ya, kalau ada yang bertanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke minasan, terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne. Kalau mau jago bahasa Jepang, pilihan